orang yang mendapatkan sanad langsung Sahih Bukhari. Beda dengan orang yang mendapatkan hanya sekedar ijazah. Kalau yang mendapatkan sanad langsung, dia harus belajar dari bab awal sampai bab akhir kepada guru tersebut tanpa ada yang terlewatkan. Itu murid hak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Beb. Ya. Apakah kita bisa disebut sebagai murid dari salah satu sosok guru, sedangkan kita sendiri cuma melihat dari sosial media setiap dakwahnya beliau? Mohon jawabannya, Beb. Masya Allah. Jadi memang dengan menyebarnya media sosial yang ada, ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif di dalam bidang keilmuan. Positifnya apa? Positifnya kita mudah mengakses setiap penceramah, setiap ustadz-ustadz, setiap kiai, tuan guru, habib yang kita ingin cari untuk akses belajar dengan mereka, kita dengan mudahnya mendapatkan pelajaran-pelajaran dari mereka. Itu dampak positifnya. Namun dampak negatifnya adalah kita akhirnya menggampangkan daripada ilmu, meremehkan daripada ilmu. Karena kita cari apa saja bisa kita cari, bisa kita lihat. Akhirnya membuat sebagian orang malas dan enggan untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Cukup lihat YouTube saja. Ada apa kita capek-capek ke majelis-majelis taklim? Kita cukup lihat YouTube, lihat media sosial, kita mengetahui. Tidak perlu kita menghadiri majelis taklim. Itu dampak negatif dan positif. Artinya kita gunakan sosial media kita, alat media kita, terlebih kita yang masih muda, untuk mempelajari daripada ilmu. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa bersanad dengan mereka? Jadi di dalam kitab Mustalah Hadis disebutkan di sana bahwasanya ada orang yang memang sebenarnya murid hakiki, murid yang sebenarnya. Murid yang sebenarnya adalah seorang murid yang mutalaqi, yang langsung mengambil sanad kepada guru-guru tertentu. Dia mampu mengkhatamkan bidang kitab-kitab tertentu. Dia mampu membaca kitab-kitab tertentu. Sebagaimana misalnya orang yang mendapatkan sanad langsung Sahih Bukhari. Beda dengan orang yang mendapatkan hanya sekedar ijazah. Kalau yang mendapatkan sanad langsung, dia harus belajar dari bab awal sampai bab akhir kepada guru tersebut tanpa ada yang terlewatkan. Itu murid hakiki, murid yang sebenarnya. Tapi murid yang hanya sekedar mendapatkan ijazah, dia bisa dikatakan murid, tapi dia tidak bisa meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh sang guru tersebut. Ya, artinya cukup pedoman untuk kita. Perkataan Habib Umar, perkataan ini cukup pedoman dari kita, tanpa kita boleh meriwayatkan keilmuan itu kepada siapapun. Kecuali kalau bidang itu misalnya kita sudah pelajarin di kampung. Misalnya kita mempelajari bab sholat 5 waktu itu wajib. Terus kemudian ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah namanya. Katanya Habib Umar, sholat sebelum duhur itu namanya sholat qobliyah. Ya. Nah, ini kita sudah tahu di kampung kita sudah pelajari. Boleh kita meriwayatkan. Karena periwayatan kita dari sang guru yang kita dapat dari online, hanya dari online yang tidak boleh kita riwayatkan kecuali kalau kita sudah mengetahui, mempelajari sebelumnya. Ya. Kalau kita tidak pernah mempelajari, tidak pernah mengetahui bidang-bidang tertentu, ya, maka kita tidak boleh meriwayatkannya kepada orang lain. Kecuali kalau kita setelah mentahqiq, memastikan daripada keabsahan ilmu tersebut kepada guru-guru kita. Jadi itu yang pertama. Ya. Yang kedua, penting sekali kita untuk mencari sanad keilmuan. Ya, penting. Karena ya Nabi SAW adalah pimpinan para nabi dan rasul. Beliau adalah guru untuk para sahabat. Para sahabat adalah guru untuk tabi'in. Tabi'in adalah guru untuk tabi'in. Dan seterusnya. Artinya, agama Islam ini adalah agama yang bersanad. Nah, tatkala kita ingin beragama secara sempurna, hendaknya kita mencari sanad keilmuan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang liar. Jadi seperti itu. Jangan hanya kita mengandalkan sosial media, lalu kita puas dengan itu semua. Tapi hendaknya kita juga mencari guru-guru yang ada. Sebagaimana misalnya kita di Lombok.
Ya, banyak sekali orang alim di sini, banyak sekali ulama di sini yang kita bisa menanyakan dan belajar kepada mereka tanpa harus kita belajar ke luar negeri, keluar daerah. Ya. Jadi itu dia. Dan juga hendaknya ketika ada aktivitas-aktivitas ulama-ulama besar yang datang ke daerah kita, hendaknya kita hadir untuk bentuk kita menyambungkan sanad keilmuan kita kepada mereka. Apabila kita tidak bisa menyambungkan sanad keilmuan kita kepada mereka, kita sambungkan kepada yang tersambung kepada mereka. Mungkin itu dia. Ya, wallahu alam bishawab. Jazakumullah khair.